Ayo kita bersih-bersih. Ayo. Ini sepertinya harus dibuang. Iya, buang aja. Jangan. Kenapa? Soalnya nanti mau dipakai untuk Samaritan Gift bersama kakak-kakak Startins. Apa itu? Wah, kalian pengen tahu Samaritan Gift? Mau. Samaritan Gift adalah kalian cukup siapin satu kotak sepatu diisi dengan boneka, masker, alat tulis, dan masih banyak lagi. Setelah itu kalau udah penuh kalian kirim ke Gereja Betani Solo atas nama Ibadah Anak Betani Solo. Setelah itu kami juga akan mengirimkan ke rumah singgah School of Life di Klaten. Kita butuh 100 paket loh. Oke, gaskan. Ayo, gaskan. Wah, tempatnya seru nih kayaknya. Iya, tapi kita harus cepat cari rumah Miki. Sebentar lagi akan ada pertunjukan. Oh iya, yaudah yuk, let's go. Ini dia tempatnya. Yuk masuk. Oh iya, tadi juga ada musik-musik yang seru gitu loh. Coba yuk kita tanya mereka. Kapan acara pertunjukannya? Kita sudah di akhir acara. Benar kak, tapi jangan khawatir, kita masih ada acara lagi. Ya, biar kita acara ya, kamu sih jalannya lama banget. Ih, gimana sih? Kan kita tadi lamanya di wahana bermain. Oh iya, ya gimana nih? Stop, jangan sedih. Kita bisa menyaksikan ibadah anak Betani Solo loh. Kapan? Minggu, tanggal 18 April 2021, jam 12 siang. Di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ibadah Anak Betani Solo. Framelands Audio Visual. Kak Justin, Ya? pelan-pelan dong. Tapi ibadahnya sebentar lagi mau mulai loh, kita harus cepet-cepet nih. Oh iya ya. Yaudah, kita sambut dulu teman-teman kamu dulu ya. Hai teman-teman. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Pasti luar biasa kan? Ya betul banget tuh. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah anak-anak. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai ibadah anak-anak. Berkatilah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saatnya kita memuji Tuhan. Ya betul banget tuh. Ayo teman-teman kita berdiri dan semangat untuk memuji Tuhan. Shalom, selamat siang anak-anak. Shalom. Mari setelah kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan pelita hidupku. Tuhan ketika hidupku terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terlagi Engkau yang di hati. Syukurku tinggallah dalammu, penuhi hatiku, mengakukan Yesusku sepanjang umur hidupku.
bagi engkau yang di hati. Tinggikan kau Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Engkau Yesusku, sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ayo anak-anak, sekarang dimanapun engkau berada, kita bangkit berdiri, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan buat kita seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu terpuji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu terpuji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena Engkau ku miliki, jadikan hidupku berarti. Indah pelangi, secerah mentari, janji-Mu terpuji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu terpuji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena Engkau ku miliki, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti.
Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, orang percaya akan selamatkan. Yesus mau diterima di hatiku, dan hidupku jadi terang bercahaya, jadikan terang Tuhanku, yang terus menyala, tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku, yang terus menyala, jadikan satu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus kau diterima di hatiku, dan hidupku jadi terang bercahaya, jadikan terang Tuhanku, menyala, tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku, dan sifat datang terus menyala, bahkan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk kita memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Bu Kiki, dan pada kesempatan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, seperti Maria mengambil hal yang terbaik, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Urapi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah online. Urapan yang sama Tuhan curahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini Bu Kiki akan menyampaikan firman Tuhan yang Bu Kiki ambil di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kalian kalau pada malam hari tiba-tiba lampu padam, oglangan, ada yang masih takut? Tentunya anak-anak tidak boleh takut, karena apa? Tuhan Yesus lebih berkuasa. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Kiki sampaikan firman Tuhan, Bu Kiki akan menceritakan ya, akan bertanya kepada anak-anak, siapa di antara kalian yang ingin menjadi seorang anak yang pintar, menjadi berkat, menjadi terang? Siapa di antara kalian yang ingin menjadi dokter, menjadi ilmuwan, bahkan bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk seluruh dunia? Siapa di antara kalian? Nah, di sini ada Bu Kiki akan memulai cerita ya. Nah, suatu hari di sekolah ada seorang anak laki-laki yang di sekolah itu dia dikatakan anak yang lambat berpikir, tidak bisa mengikuti pelajaran karena mempunyai gangguan ya. Nah, gurunya ini sudah menyampaikan pelajaran, tetapi dianggapnya anak laki-laki ini tidak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan. Lalu gurunya memanggil ibunya dan menyerahkan anak ini untuk belajar di rumah saja. Karena apa? Dianggap anak ini kurang mampu menerima pelajar, dianggap anak ini kurang pandai ya. Lalu seorang ibu yang mengasihi anaknya ya, anak ini dibawa pulang. Lalu di rumah setiap hari anak ini dibimbing, diberi pelajaran, disuruh belajar, disuruh membaca, dan setiap hari ibu ini mengatakan kata-kata yang memberkati ya. Setiap hari ibu ini akan berkata, "Nak, jangan kamu berkecil hati, kamu adalah anak yang pintar, kamu adalah anak yang pandai, yang cerdas, kamu adalah anak yang luar biasa, kamu akan menjadi terang." Setiap hari ibu ini menyampaikan kata-kata yang memberkati anak ini, dan tentunya setiap hari anak ini diberi pelajaran ya, diberi pelajaran suka membaca ya. Dan ibu ini juga seorang guru juga ya. Anak ibu ini mengambil keputusan untuk mengajar anaknya sendiri di rumah. Anaknya ini setiap hari diberi pelajaran, setiap hari diajarkan hal-hal yang luar biasa, dan luar biasanya anak ini sangat mempunyai keinginan yang luar biasa. Dia bertekad ingin maju. Dia akan tunjukkan kepada orang-orang yang menganggapnya anak ini bodoh, dan anak ini bangkit dengan semangat. Dia tetap belajar, dia suka membaca, rasa keingin tahunya luar biasa, dan sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa pandainya. Bahkan anak ini bisa menemukan sesuatu ya, sesuatu yang kita sendiri tahu ya. Siapa dia? Thomas Alva Edison ya. Dia seorang penemu lampu yang luar biasa ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kalian mau pintar seperti beliau, seperti Thomas Alva Edison? Oleh sebab itu mari belajar terus dan jangan lupa membaca firman Tuhan ya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita di atas kita hari ini belajar untuk menjadi anak yang terang, menjadi terang. Dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia.
tujuannya apa? Bukan hanya menyelamatkan dunia saja, tetapi apa? Tetapi Yesus juga mau memberitahu caranya kita hidup anak Kristus yang menjadi terang. Bagaimana sih supaya kita menjadi anak yang terang? Dan kita ingat ya, di dalam firman Tuhan dalam Alkitab menceritakan ya, Yohanes itu ya, kita bisa membaca, bisa tahu bahwa di situ ada seorang kisah ya, di mana kita tahu, kita ingat cerita Ibu Elisabeth yang sudah tua, yang sudah tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai keturunan. Bisa dikatakan Ibu Elisabeth ini mandul ya, tetapi karena mujizat Tuhan, Ibu Elisabeth ini bisa mengandung, dan anak ini dalam sejak dari kandungan, anak ini sudah bisa berinteraksi ya, ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengar puji-pujian, anak ini sangat luar biasa. Dan anak ini ketika lahir, anak ini namanya Yohanes ya, kita tahu ya. Nah, Yohanes ini adalah, kita tahu bahwa Yohanes ini dikatakan terang ya, dikatakan terang seperti dalam kegelapan. Kita butuh senter, kita butuh yang namanya lilin, lampu ya. Nah, itulah tugas Yohanes lahir. Tugas Yohanes lahir di dunia untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang terang Yesus. Supaya apa? Supaya orang percaya ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus apa yang mesti kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi pembawa terang seperti Yesus? Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus rajin berdoa ya. Kita rajin berdoa, mendoakan untuk orang-orang yang kita kasihi ya, orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita kasih yang tentunya belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bawa dalam doa, kita doakan. Misalkan itu papamu atau mamahmu atau sahabatmu atau kakekmu atau nenekmu, kita sebut namanya ya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka juga menjadi apa? Menjadi yang diselamatkan, menerima Tuhan Yesus, supaya engkau juga bisa menjadi terang di tengah-tengah keluargamu ya. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau yang pertama berdoa, lalu yang kedua apa? Yang kedua, lakukan firman Tuhan ya, lakukan firman Tuhan supaya apa? Supaya orang melihat terang Yesus dari sikap dan tingkah laku kita, juga perbuatan kita. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik itu ya, berbuat baik itu bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh anak-anak ya, oleh anak-anak berani untuk berbuat baik. Berarti kita ini apa? Berarti kita ini juga menanggapi ajaran dari Tuhan Yesus ya. Kita harus menjadi terang, harus berani menjadi terang ya. Nah, membantu orang tua juga kita melakukan perbuatan yang baik ya. Kalau saja di sekolahmu tiba-tiba ada temanmu yang suka dibully ya, suka dihina oleh teman-temannya, maka ketika kamu ikut-ikutan membuli temanmu, ikut-ikutan menghina temanmu, kamu tidak menjadi terang ya. Tetapi dengan adanya anak-anak, biarlah terangmu itu bercahaya di depan temanmu yang sedang dibully, di depan temanmu yang sedang dihina oleh teman-teman yang lain ya. Engkau harus bisa menjadi terang untuk temanmu dengan apa? Berbuat baik, yaitu memberitahu kepada teman-temannya supaya tidak membuli, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Nah, itu salah satu kita melakukan firman Tuhan, berbuat baik ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga ya harus selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun ya. Kalau di rumah kepada orang tua, mungkin kepada pembantu ketika mereka sudah melakukan hal yang kita membuat kita ini membantu kegiatan kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau diberi sesuatu, ucapkan terima kasih. Itu juga merupakan suatu perbuatan yang baik ya. Kau menjadi terang di tengah-tengah keluargamu, kau menjadi terang di tengah-tengah sekolahmu, di lingkunganmu, di gerejamu, dan dimanapun ya, dimanapun terangmu itu bercahaya di depan banyak orang ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu terus takut kalau kamu itu dibilang sok alim, sok-sokan, sok rajin ke gereja ya. Jangan takut ya.
Kalau kamu tidak salah, jangan takut melakukan hal yang baik. Justru engkau harus menjadi terang, harus memberitahu kepada temanmu kalau hal itu tidak baik dilakukan ya. Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada salahnya kita ini pembawa terang Yesus dari hidup kita, supaya apa? Teman-teman kita juga kenal sama Tuhan Yesus. Yang dulunya belum kenal sama Tuhan Yesus, ayo jangan takut, kita mulai mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Kita mulai bercerita kepada teman-teman kita betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa Yesus mengasihi kita, betapa Yesus itu tidak pernah meninggalkan anak-anak sekalipun ya. Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, perkataan Yesus ya adalah jadikan semua bangsa muridku, supaya apa? Supaya enggak hanya kita yang kenal siapa penerang hidup kita, tapi saudara, teman-teman, siapapun ya, kita harus menjadi terang. Supaya apa? Terangmu bercahaya di depan orang ya. Nah, siapa lagi namanya? Adalah Yesus Kristus. Yesus adalah terang dunia. Demikian juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi anak-anak yang terang ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan isi hatimu. Mari Bapa, biarlah anak-anak-Mu ini tetap menjadi anak yang terang. Biarlah mereka senantiasa berdoa, mendoakan orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan mereka tidak akan takut untuk melakukan hal-hal yang baik, tindakan yang baik, supaya anak-anak-Mu ini menjadi terang dimanapun anak-anak-Mu berada. Biar terang itu bercahaya di depan orang banyak. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini selalu melakukan firman Tuhan dengan berbuat baik dan memberikan kasih kepada sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Wah, firman Tuhannya memberkati banget ya Kak Justin. Ya bener banget tuh. Teman-teman di rumah pasti juga terberkati bukan? Oh iya, setelah ini kalian tadi kan sudah melihat video aktivitas pada hari ini kan. Kalian bisa buat aktivitas itu, lalu upload ke Instagram kalian masing-masing dan tag @ibadahanak_Betani Solo. Oh ya, kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada para volunteer yang telah berkontribusi untuk ibadah pada hari ini. Jangan lupa setiap minggu ada ibadah loh teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you and God bless you. Bye.